Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan meresum materi semalam tanggal 27 Agustus 2021 tentang Who Am I yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Fahmi Amhar. Beliau menyampaikan tentang bagaimana sih perjalanan menuju surga. Ternyata dimulai dari petualangan dalam diri, menemukan siapa jati diri sebenarnya agar nggak ada lagi keraguan dalam menapaki perjalanan menuju surga. Nah, beliau menyampaikan pula bahwa Allah itu Khalik, nggak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Jadi Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Beliau menyampaikan ketika kita bermain games pasti ada petunjuk aturannya untuk kita sebagai pemenang atau winner. Nah, begitupun kita di dunia ini pasti ada aturannya, yaitu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan syariat yang benar, yaitu agama Islam. Nah, kenapa kok harus Al-Quran sih? Memang petunjuk yang lain pakai buku-buku yang lainnya emangnya nggak bisa untuk mengatur kehidupan manusia? Jawabannya itu sudah lengkap. Kita mau tanya apa aja, itu semuanya jawaban ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Seperti yang Ustadz bilang, kalau Allah itu sebenarnya udah nantangin kita buat kamu bisa nggak bikin surat yang semisal seperti di Al-Quran. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang bunyinya, dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi di sini Allah sudah mensegel bahwa kamu tuh mau buat terserah, tapi pasti nggak bisa yang semisal dengan Al-Quran, seperti itu. Beliau juga menyampaikan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang pandai menyiapkan kematiannya. Itu mau secerdas apapun orang itu, mau sepinter, sekaya apapun, itu nggak akan ada gunanya kalau dia tuh nggak pinter-pinter cari pahala buat mempersiapkan kematiannya. Masya Allah. Kemudian Ustadz menyampaikan bahwa ada orang yang udah tahu perbuatan itu haram, misalnya riba, terus ghibah, judi dan lain sebagainya, tapi mereka tetap melakukannya. Itu termasuk dalam 3 jenis. Ada orang-orang yang rakus terhadap duniawi, kemudian ada orang-orang itu melakukannya karena takut, misalnya suaminya melakukan riba karena takut istrinya kekurangan uang buat beli make up. Atau yang jenis yang ketiga itu orang-orang yang persepsinya salah gitu. Nah, ketiga hal ini akan mempengaruhi iman kita. Jadi jika ada orang yang masih enggan untuk melakukan kebaikan, padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun kebaikan itu. Seperti yang Ustadz bilang dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Masya Allah. Maka gimana sih kita untuk semakin kenal dengan Allah? Yaitu dengan cara 2, yaitu pemahaman secara kauliyah dan kauniyah. Kauliyah itu ada di dalam Al-Quran, dan kauniyah itu melihat alam semesta. Semakin kita melihat kebesaran Allah lewat alam semesta,
semakin kita tuh dekat gitu sama Allah. Nah, kalau kita melihat begitu kompleksnya proses yang ada dalam tubuh manusia ini, Masya Allah, itu sungguh kita bisa melihat luar biasanya Allah. Allahu Akbar.